visum seperti biasanya kan ada ditemukan visum yang biasa, lubang tubuh di ini kesimpulan akhir nih. Kalau kesimpulan akhir di visum yang saudara buat apa? Kesimpulan akhir yang saya buat, yang kami buat, tim menyimpulkan bahwa Jessica saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda gangguan jiwa berat yang dapat, sudah saya baca ya, yang mulia, takut salah. Jadi kesimpulannya hasil pemeriksaan kami terhadap terperiksa adalah terperiksa pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa untuk menjalani proses hukum. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama? Yang ada 4. Oh ada 4. Boleh? Yang kedua, terperiksa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan atau judgement yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang sedang dijalaninya. Oh, sampai ke sana juga? Simpulnya saat ini? Saat pemeriksaan. Saat pemeriksaan. Kalau yang sebelum-sebelumnya bisa dinilai? Yang sebelumnya itu yang kita masukkan karena ada riwayat emosi yang tadi kita memasukkan justru penilaian risk assessment kita itu terperiksa memiliki resiko untuk melakukan tindakan kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat. Terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain apabila mendapat tekanan. Apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat. Apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan yang adekuat. Dukungan sosial yang adekuat. Dukungan sosial yang mulia. Keempatnya? Biasanya pada pola yang kita pelajari pada Jessica yang bisa menguatkan Jessica kenapa bisa tenang segala macam selama proses adalah dia percaya mamahnya dan tim hukumnya bisa membantu dia melalui proses ini. Dan selama pola-pola yang lalu juga gitu, setiap dia punya masalah selama ada figur-figur yang bisa membuat dia nyaman, dia akan tenang. Kesimpulannya ya, pada saat pemeriksaan. Saat pemeriksaan. Apa dari hasil pemeriksaan atau dalam proses pemeriksaan tim ini menemukan hal-hal itu sebelum kejadian ini? Ada tekanan lah. Maksudnya yang mulia? Maksudnya sampai diteliti ke sana? Karena tadi cenderung melakukan kekerasan terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Kalau mengalami tekanan, apakah sebelum pemeriksaan ini dianalisa juga apakah yang diperiksa itu ada mengalami tekanan sehingga ada kecenderungan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain? Itu yang kita dapatkan dari data kolateral dan riwayat-riwayat selama di Australia. Ya. Itu kesimpulan dibuat karena tadi saya dengar tim juga ke Australia, tim atau saudara sendiri? Saya dan Ibu Tiana. 2 orang. Kesimpulan ini dibuat sebelum atau setelah kembali dari Australia? Kita mengeluarkan visum itu bagian dari kami melihat apakah ini sesuai fakta atau tidak. Diskrepansi data karena ini bagian dari pemeriksaan adalah kita perlu mendapatkan analisis lab istilahnya lab kita, kuantifikasinya apakah benar sama ini. Jadi data ini dikeluarkan setelah kita mendapatkan seluruh hasil dan kita analisis medico legal. Setelah mendapat seluruh hasil. Tadi saudara katakan di Australia ada baca laporan atau report kepolisian, apa sih sebutannya? Laporan orang ke kepolisian atau report kepolisian tentang laporannya itu apa itu? Itu waktu kita ke sana kita bertemu dengan John Torres itu polisi di New South Wales dengan difasilitasi oleh Australian Federal Police. Kita pengen lihat karena sesuai konsensus yang mulia bahwa kami dalam pemeriksaan kan butuh data. Selama ini kalau kita melakukan penilaian resiko
kekerasan atau apa, kita harus mendapatkan semua riwayat. Apakah itu riwayat police report atau psychiatric substance abuse, dari medical recordnya, itu semua sebenarnya kita mintakan. Tapi begitu itu nggak ada, dari data-data yang ada tadi, kita mencoba menganalisa potensi seseorang. Jadi police report? Dari police report memang. Di Australia ya? Di Australia. Kalau di Indonesia sendiri sudah sering dimintain bantuan seperti ini? Sering. Dan Pernah kami nggak juga lihat? biasanya meminta menganalisa semua. Pernah tidak lihat Apa? police report di Indonesia seperti yang dari Australia ini? Kalau yang kami lihat di Australia memang lebih terstruktur. Lebih terstruktur. Jadi bentuknya memang lebih ke pelaporannya apa, ini kan sudah computerized. Dan ya ini juga laporannya lebih ke arah mental health act ya, lebih waktu orang dilaporkan ini dia polisi membantu untuk membawa Makanya ke yang fasilitas saya tanya, kesehatan. Di Indonesia pernah nggak menemukan yang seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Apa ada kesimpulan atau yang saudara tim ambil dari perbandingan police report Indonesia dengan Australia berkaitan dengan hal-hal seperti ini? Karena ada kecenderungan bunuh diri. Saya juga belum pernah dengar gitu. Ada laporan di Indonesia ada kecenderungan bunuh diri terus tangan polisi. Itu yang sedang kami advokasi karena diadvokasi untuk Begitu pasien-pasien ya? kami. Baik, jalan. Kayak dari tadi saya coba ingat-ingat apa yang pernah saya baca, rasanya nggak ada. Dulu Ya. kita tahun 66 pernah punya. Tahun 66 Undang-Undang Kesehatan Jiwa memastikan kalau seseorang bisa membahayakan diri atau lingkungan, polisi kita bisa minta pejabat berwenang di situ untuk membawa ke fasilitas kesehatan, undang-undang. Tapi itu udah diamandemen. ini sebenarnya komparatif aja perbandingan apa sih yang di sana dikenal sebagai yang disebut di Australia itu apa di Indonesia juga ada ya sebagai bahan ini aja ya. Terus kalau saya nggak salah tangkap tadi sepertinya ada saudara katakan dari hasil analisa bahwasanya terdakwa ini cenderung apa saya sebut ya tipikal yang depresif begitu. Gini Pak Yang Mulia, ada dua kondisi kalau di aksi 1 nih kita melihat gangguan gitu ya, misalnya sakit tipes, sakit demam berdarah itu aksi 1 tuh, apakah ini depresi atau gangguan penyesuaian, itu berbeda. Kalau depresi itu bisa muncul tanpa stresor apapun. Nah kalau pada kondisi Jessica riwayat yang dulu, working diagnosis kami ini harus dibuktikan dengan rekam medik dari sana. Mungkin yang bisa memberikan jawaban pasti adalah dokter yang di sana yang memeriksa psikiaternya. Oh begitu. Nah itu kalau dugaan kami ini ada stresor yang jelas, jadi mungkin lebih ke arah gangguan penyesuaian dengan afek depresi. Kalau berdasarkan PPDGJ 3 penggolongan pedoman golongan diagnosis gangguan jiwa yang kami pakai sebagai referensi di Indonesia. Jadi belum sampai kepada kesimpulan bahwa yang saudara periksa, yang tim periksa itu memang orang yang tipikal depresif. Kami tidak menemukan tanda-tanda bahwa Jessica tadi mengalami gangguan jiwa berat, depresi itu enggak, tapi ada gangguan penyesuaian karena stresor-stresor tadi yang warnanya ke arah depresi. Ya, saya tidak paham karena yang pernah saya dengar kalau tipikal depresif ya memang kecenderungan bunuh diri. Betul. Kalau kecenderungan melakukan ke orang lain justru kan tipikal antisosial. Tapi saya nggak dengar itu dari saudara, makanya saya minta penjelasan dulu. Apa kurang lebih begitu? Karena tadi di sini disebut ada kecenderungan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah ini tipikal yang bagaimana nih? Kalau ini kita lihat lebih ke arah pola kepribadian saat Jessica dalam tekanan, dia nggak merasa ada pertolongan, dia lebih masuk ke dalam gitu, lebih pola adaptasinya lebih putus asa sehingga mungkin mau bunuh diri atau tadi nyari dukungan dari orang lain di sekitarnya. Saat orang lain itu tidak bisa membantu, dia mulai bisa marah kalau dilihat dari riwayat tersebut. Tapi mungkin untuk jelasnya lebih lebih jelas mungkin ya yang meriksa di sana. Ini hipotesis kami dari analisis data-data yang ada. Karena kan kita belum dapat rekam medik. Kalau kami udah dapat rekam medik yang seperti kami minta, mungkin kita bisa memberikan analisis yang lebih tajam karena ahlinya yang bicara. Belum ada satu kepastian begitu. Baru DD working diagnosis. Jadi tadi saudara melakukan ini semua atas permintaan karena ada kasus, ada case ya.
dalam upaya psikiatri forensik, apakah tim ini mewawancara atau apa pernah tidak menguji atau menanyakanlah, saya sebut, hubungan antara yang saudara periksa dengan, saya sebut saja di sini, korban, atau saya sebut namanya saja, almarhumah Mirna, apa pernah disentuh ke sana? Kami menyebut, menanyakan hubungannya seperti apa, dan Jessica menyatakan dia kenal tahun 2007. Semua dieksplorasi. Hanya sebatas hubungan aja atau menanyakan sesuatu yang lebih mendalam, yang lebih... Kita mencoba menanyakan sifat hubungan, itu kan juga kedalaman itu kita coba eksplorasi. Apa kira-kira kesimpulan saudara? Dari pernyataan Jessica, hubungannya baik-baik saja. Baik saja, sebatas hubungan. Ya, sebatas hubungan, dia tidak terlalu dekat. Kalau dari analisa, apa kira-kira ada hubungan yang di sini? Kami dengan masih kejadian apa yang saudara ceritakan tadi di Australia dengan orang-orang lain, yang namanya Bri, yang namanya ini, Kristi, saya juga tidak paham. kami menanyakan ada semua. korelasinya? Kami menanyakan apakah selama bekerja pernah kenal yang namanya Mirna, terus pernahkah atau dia bawa teman yang namanya Mirna gitu. Tapi kita tidak mendapatkan data. Tidak mendapatkan data. Tidak mendapatkan data atau tidak dapat menyimpulkan? Kalau pertanyaannya tadi tidak dapat data, sehingga kami tidak bisa menyimpulkan, karena kami biasanya menyimpulkan dari data-data temuan fisik. Atau kurang lebih apa ada kesimpulan dari tim apa yang terjadi di sana soal kekerasan terhadap diri sendiri, kaitannya dengan apa yang terjadi di sini? Kalau yang saya lihat, kami tim memang mencoba melihat di Desember itu, November-Desember itu adalah masa-masa terberat Jessica mengalami tekanan. Itu saja yang bisa kami simpulkan, bahwa dia memang dalam kondisi masalahnya banyak sekali. Itu yang kami bisa simpulkan. Karena saudara sendiri dari pergi ke Australia, pernah tidak atau tahu tidak bahwasanya terdakwa ini harusnya pada saat itu berada di Australia? Maksudnya yang mulia? Pada awal Januari 2016 harusnya berada di Australia. Itu kita dapat data bahwa untuk menghadiri Februari ya, yang mulia, bukan? Februari. Tahu Februari, ya, bukan Januari. Februari harusnya tanggal 4 dan ini 4. Ya. 4 dan 26. Januari atau Februari? Harusnya tanggal 4 dan 26 Februari. Februari. Dari data sih. Saya salah ingat, kalau Februari enggak apa-apa. Ya, Saudara ahli ya. Dari berita acara nomor 14 yang diperlihatkan kepada saudara, gambaran CCTV atau gambar CCTV di restoran Oliver, di mana ada 4 orang, ini pertanyaan polisi ya, ada 4 orang yang diduga sebagai orang yang menaruh racun cyanida ke dalam minuman es Vietnam Coffee yang diminum oleh Wayan Mirna Solihin, yang mengakibatkan meninggalnya Wayan Mirna Solihin, yaitu Saudara Rangga, Saudara Agus Triyono, dan Jessica. Dari ketiganya itu saudara sudah periksa ya sebagai ahli. Bagaimana dengan Rangga dan Agus Triyono? Pertanyaannya yang mulia, apa hasil yang saudara lakukan sebagai ahli atas permintaan penyidik untuk memberikan simpulan atas ketiganya? Kami melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan bagi Rangga dan Agusti juga. Dari simpulan untuk Rangga, kita menyimpulkan terperiksa Rangga Dwi Saputro saat ini pada pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak ada tanda-tanda gangguan proses berpikir maupun gangguan intelektual yang dapat mengganggu jalannya fungsi sosial maupun pekerjaan terperiksa.
Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan terperiksa dapat dipercaya atau reliable. Terperiksa mampu memberikan informasi terkait kejadian perkaranya dengan rinci, sistematis, konsisten, relevan, dan logis. Kemudian yang ketiga, kemampuan terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait kejadian perkaranya cukup baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan, serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan secara hukum. Kemudian yang keempat, pada terperiksa saat ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor risiko untuk melakukan perbuatan yang berpotensi untuk mencelakakan diri dan orang lain, tidak ada riwayat pelanggaran hukum sebelumnya, tidak didapatkan adanya faktor risiko yang dapat menjadi motivasi internal atau motivasi eksternal untuk melakukan suatu pelanggaran hukum terkait kejadian perkara yang sedang dijalani ini, tidak ada gambaran kepribadian antisosial, serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap zat terlarang. Itu yang kami dapatkan. Ya, itu ya. Kemudian yang satu lagi itu siapa? Yang menurut CCTV, yang menurut satu yang lagi, ini artinya Rangga yang Agustri. bagaimana? Yang kami periksa Agustri. Iya kan? Kan Jessica, satu, Rangga, Okay. Agustriono. Ya. Terus yang satu lagi siapa? Kami tidak mendapatkan surat pelimpahan wewenang Pak Hakim. Wewenang, Kami ya? hanya bekerja berdasarkan permintaan. Permintaan ya. Bukan kami yang Ada proaktif dalam- meminta. Artinya begini, dalam pertanyaan ini kan di mana ada 4 orang yang diduga sebagai orang yang menaruh racun cyanida dalam minuman es kopi Vietnam, ya. Tapi yang saudara periksa hanya 3 orang ya, 3 orang. Jessica, Rangga, dan Agustriono. Kemudian kembali ke yang simpulan Jessica ya. Kalau simpulan pertama dikatakan bahwa hasil pemeriksaan saudara Jessica Kumala Wongso tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat. Maksudnya apa? Kami dari tim psikiatri forensik selalu memakai patokan pasal 44. Yang kita katakan seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya adalah kalau dia menderita gangguan jiwa berat seperti psikotik. Psikotik itu kayak pasien-pasien yang kehilangan daya nilai realita, ada halusinasi, ada waham kepercayaan yang salah meskipun misalnya dia merasa dirinya Yesus atau dia merasa dirinya Nabi gitu, padahal kenyataannya bukan. Nah kemudian juga kita biasanya menilai kemampuan intelektualnya. Jadi kita tanda-tanda gangguan jiwa berat tadi, apakah ada depresi berat dengan gangguan ciri psikotik itu dia sampai udah nggak bisa lagi menilai realita. Pokoknya udah deh saya mati aja, dunia ini udah nggak layak untuk dihuni, sampai udah proses pikirnya kacau. Dia udah nggak bisa lagi lihat sisi positif, nggak bisa mengupayakan pembelaan diri seperti itu. Tapi kalau kita membaca simpulan selanjutnya ya, tanpa adanya gambaran perubahan gini pada jaringan otak bagian depan, ya, gambaran ini dapat menemukan pada subjek yang memiliki gangguan regulasi emosi dan memiliki kecenderungan bunuh diri. Itu nggak bertentangan dengan kesimpulan pertama tadi? Tidak sama sekali yang mulia, karena gini, waktu kita menemukan gambaran misalnya di lab itu gulanya di atas 200, apakah dia stroke? Gitu. Sebenarnya diagnosis itu seseorang itu dinyatakan gangguan jiwa berat, itu kan istilahnya kalau dia diabetes dia sampai stroke gitu, ada komplikasi gitu. Nah pada kondisi ini kita nggak melihat tanda-tanda memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke kriteria kondisi gangguan jiwa berat yang mulia. Tapi dalam keadaan tekanan tadi? Dalam tekanan itu kan riwayat yang mulia, bahwa dia kalau dalam situasi tekanan tidak terus menerus, kecuali kalau dia dalam kondisi ini terus menerus dengan kondisi gangguan kejiwaan. Gitu, bahwa dia selamanya jadi kacau, sedih terus, pengen bunuh diri terus, berlarut-larut sampai lebih dari 1 bulan atau lebih dari kriteria 2 minggu, dia masuk ke kriteria diagnosis gangguan jiwa berat. Artinya meskipun tidak ada gangguan jiwa berat, tapi dalam keadaan tertentu dia bisa lupa diri gitu maksudnya? Maksudnya yang mulia? Maksudnya bisa lupa diri gitu, nggak bisa kontrol diri? Ada faktor risiko, kita bilang kan risiko itu bisa muncul bisa tidak, ada situasi khusus yang bisa membuat dia muncul. Kayak kita, orang tua kita diabetes yang mulia,
Terus pemeriksaan kita ini, apakah kita punya faktor risiko untuk kena diabetes, tapi apakah muncul atau tidak? Kan tergantung situasi lingkungan tadi, stresor-stresornya, tergantung beberapa kondisi yang bisa mencetuskan timbul satu gangguan. Ya, jadi terhadap Rangga dan Agustiono, menurut ahli Kita tidak menemukan juga semuanya sehat. kemungkinan itu ya, simpulan-simpulan yang gangguan jiwa berat dan didapat ya. Tidak didapat yang mulia. Ya, baik. Kami lanjutkan ya. Pertama-tama kami sampaikan dulu kepada ahli dalam posisi tidak ada tekanan kan. Tidak yang mulia. Memberikan keterangan ini benar-benar sesuai keahlian pengetahuannya kan. Siapa yang mulia? Dan saudara sudah disumpah ya, Ya. supaya apa yang saudara ketahui ya, kemudian sesuai pengetahuan yang saudara itu yang disampaikan kepada kami ya. Ya yang mulia. Kalau saudara salah atau melakukan sesuatu kata bohong itu sumpah palsu Ya. ya, keterangan palsu ya. Baik, ini banyak hal-hal yang menarik dari penjelasan yang sudah terjadi di persidangan ini. Pokok-pokok bahasan yang kami sampaikan agak banyak ini, tapi ada yang menarik kami lihat seperti dari hasil psikologi yang saudara lakukan terhadap terdakwa. Ada kami lihat dan sudah dibacakan tadi oleh penuntut umum. Di sini pengacara memaksa terdakwa untuk tampil di TV supaya mengklarifikasi tuduhan, ya. Dan terdakwa juga di sini harus merasa kuat karena tim pengacaranya akan mengusahakan ya sesuatu bagaimana ya. Saya sebelum masuk ke materi yang lain, bisakah saudara mengatakan dalam persidangan ini sesuai kesimpulan saudara bahwa apa maksudnya tim pengacara akan mengusahakan sesuatu jika mungkin yang terjelek terdakwa ini dijatuhi pidana seumur hidup atau hukuman mati? Terima kasih yang mulia. Waktu itu konteksnya adalah kami bertanya, kami kan melihat bahwa di media beberapa kali Jessica tampil, kita tanya waktu itu apa yang membuat dia tampil, dan terakhir juga yang tadi pertanyaan tim pengacara itu muncul karena apa, saya bilang kamu kelihatannya tenang, bisa kuat menghadapi ini, apa yang membuat kamu jadi kuat? Dia menyatakan bahwa yang membuat saya kuat adalah ibu saya dan tim pengacara saya yakin mereka akan mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan hukum terperiksa. Saat itu pernyataannya yang mulia. Jadi kalau ini cerita dengan di TV, saudara terdakwa ini juga pernah mengatakan bahwa pengacara saya itu hebat. Bisakah saudara juga menjelaskan apa maksudnya hebat di situ? Saya tidak pernah melihat TV yang mulia, itu bagian dari saya. Ya, sambil tertawa-tawa juga terdakwanya, karena kesan tadi dia memang merasa tenang, kelihatannya seperti tidak ada beban, ya, berbeda dengan terdakwa-terdakwa lain yang sering kami adili, biasanya sendu, menunduk, ya toh? Muram durja bila perlu. Kalau ini lain. Apakah dibalik daripada semua kepribadian daripada terdakwa itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saudara sebagai ahli? Kalau dari penilaian kepribadian yang ada pada Jessica, memang Jessica dilahirkan dan dibesarkan dengan cara tadi pola asuh yang kita lihat dari informasi ibunya juga, ya, bahwa memang dia tidak dibolehkan oleh orang tua untuk memperlihatkan
kelemahannya dan Kelemahan. kesedihannya. Itu yang kita juga Kenapa tampilkan. tidak boleh diketahui umum, diperlihatkan kekurangannya? Tahu saudara itu? Itu kita tidak, kita coba tanyakan, dia bilang ya diajarinnya begitu. Jadi dia juga selalu memendam, pokoknya berusaha memberikan yang terbaik, berusaha melihat yang positif seperti itu. Oh, gitu ya. Baik, masuk kita kepada beberapa hal mengenai tadi saudara menjelaskan ada pola tindakan impulsif ya dengan apa yang sudah disampaikan juga jaksa penuntut umum itu. Dapatkah saudara mencontohkan kepribadian, tindakan atau pola impulsif yang dilakukan oleh terdakwa Jessica? Contohnya? Contohnya yang kita duga ada tindakan impulsif dari laporan kepolisian yang kita baca, itu memang saat dia didatangi polisi, mungkin itu yang dia berpikir bahwa aduh saya masih menjalani proses hukum, jadi langsung suicide attempt gitu. Itu tindakan impulsif. Nah, satu lagi juga waktu dia punya masalah, dia menggunakan alkohol, itu adalah juga tindakan impulsif. Kalau kita punya masalah, tentunya kan buat yang adaptif ada beberapa orang yang cara penyelesaiannya akan mengambil jalan yang lebih berbeda, gitu, yang lebih adaptif, misalnya bertukar pikiran dengan orang lain atau apa seperti itu. Apakah misalnya contoh seperti yang saya sampaikan ini cocok itu contoh tindakan impulsif? Misalnya ya, seseorang katakan atasan atau orang tua memberi nasihat atau peringatan kepada seseorang itu. Apabila itu merasa tersentuh ya dengan kepribadiannya atau dengan suatu perbuatan yang dia lakukan, dia langsung marah, spontan. Ya, mungkin dia juga akan langsung pergi meninggalkan katakan rumah atau membanting barang-barang yang ada di depannya. Atau mungkin dia masuk ke dalam rumah. Ya. Jadi spontan gitu. Apakah itu salah satu contoh yang dimiliki oleh si terdakwa ini? Kalau pada terperiksa, kita melihatnya justru polanya adalah dia tidak langsung mengekspresikan kemarahannya. Jadi misalnya dia marah sama ibunya atau marah sama Bri terakhir, itu lebih akhirnya memutus kontak. Itu yang kita lihat. Nah, tapi kemarahan itu bisa muncul saat bentuknya lebih SMS atau perilaku terhadap diri. Itu yang kelihatan di laporan. Mungkin yang ini data kami sangat kurang, mungkin perlu eksplorasi di rekamedik. Ada kecenderungan tadi impulsif terhadap diri sama tadi verbal kepada orang yang dia harapkan bisa membantu. Ya. Sekarang dari contoh pernyataan yang saya sampaikan tadi, apakah ada relevansinya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan, ya, ketika korban Mirna menasihati Jessica, ya, supaya memutuskan pacarnya karena pacar itu suka memakai narkoba, asam dan lain-lain. Lalu saat itu langsung terdakwa keluar meninggalkan korban Mirna, ya, dan meninggalkan dia sendirian. Itu menurut keterangan Arif yang suami daripada korban. Akhirnya Mirna katanya merasa ketakutan melihat Jessica, dan Mirna harus selalu ditemani oleh temannya, katakan Hani atau suaminya. Bagaimana menurut saudara hubungannya dengan perbuatan sikap laku yang dilakukan oleh si Jessica ini? Kami tidak bisa menjawab, Yang Mulia. Bisa menjawab? Nggak bisa menjawab, karena kami biasanya harus berdasarkan eksplorasi mendalam sama ini. Nggak bisa pakai asumsi, Yang Mulia. Tadi saya katakan apakah ada hubungannya dengan surat dakwaan jaksa itu? Saya nggak bisa, kita harus menanyakan langsung apa relevansi dan kami harus mengobservasi langsung. Ya. Apakah juga dengan contoh ini yang ada kaitannya dengan kepribadian Jessica seperti peristiwa kriminal, ya, yang pernah dilakukan
kepolisian yang di datanya jadi berlanjut yang harus ke persidangan ada 2 yang mulia. Yang di UI nabrak karena minum alkohol itu berlanjut. Kemudian satu lagi lebih apprehended violence order dari